Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama gue Yudi di sini di Gibahin Bola Channel ya teman-teman ya. Alhamdulillah akhirnya Indonesia bisa berhasil lolos ke babak 16 besar ya teman-teman di Piala Asia 2026 ini ya. 2024 ini sorry ya. Setelah berjuang ya di grup B, kita hanya mendapatkan posisi 3 terbaik ya, setelah kalah lawan Irak, menang lawan Vietnam, dan juga kita kalah main pertandingan terakhir 3-1. Nah, untuk lolos ke Piala Asia 2024 ke 16 besar ini kita eh, sebagai penonton ya, sebagai pecinta bola timnas ini deg-degan teman-teman ya, dan selalu optimis ya, apapun yang terjadi di Piala Asia 2024 ini, dan kita berharap juga, dan juga STY maupun Erick Thohir berharap kita bisa lolos ke 16 besar teman-teman ya. Itu ditentukan detik-detik terakhir Indonesia lolos ke Piala Asia 2026, yaitu berharap hasil dari Kyrgyzstan melawan Oman yang berkesudahan 1-1 teman-teman ya. Oke, di sini kita akan melihat teman-teman ya, seberapa jauh ya tantangan demi tantangan yang dihadapi oleh timnas Indonesia ya di Piala Asia 2024 ini teman-teman, sehingga Indonesia ya mencetak sejarah bisa lolos ya ke 16 besar Piala Asia 2024 yang diadakan di Qatar ini teman-teman ya. Sebelum pertandingan Piala Asia 2024 ini, tim Indonesia telah menjalankan berbagai macam persiapan, yaitu terutama pertandingan persahabatan melawan Libya dan juga Iran teman-teman ya. Di situ terlihat jelas bahwa skema dan rotasi pemain yang diterapkan oleh STY ya itu bisa dibilang kurang bagus, dan juga banyak banyak komentar-komentar negatif, komentar miring dari dunia maupun dari netizen kita sendiri teman-teman, dikarenakan kita memenuhi hasil buruk teman-teman ya di persahabatan di Turki Antalya lawan Libya. Kita selalu kalah dan tidak pernah memenangkan pertandingan teman-teman ya. Nah, di situ kita lihat ya mobilitas dan juga apa namanya skema taktik yang diterapkan Sinteyong itu ya mungkin kurang berhasil waktu pertandingan persahabatan, dan juga itu untuk memompa semangat dan memompa motivasi pemain untuk lebih berkembang di ajang Piala Asia 2024 ini teman-teman ya. Dan walaupun lawan Iran juga kita kalah 5-0 ya, di situ kita mendapatkan pelajaran berharga bahwa timnas sekelas Iran dan Libya ini gaya permainannya hampir sama dengan negara-negara yang keikutsertaannya di Piala Asia 2024 ini ya di Qatar, terutama Irak ya yang menjadi lawan kita di pertandingan pertama kemarin ya. Walaupun kita tidak bisa menghentikan laju dari Irak ya, kita kalah 3-1 ya. Memang kita sebelum pertandingan lawan Irak di Piala Asia 2024 ini kita juga pernah ketemu ya di kualifikasi Piala Dunia, dan kita tuh dibantai habis di Basra International Stadium dengan skor 5-1 ya. Dan di Piala Asia kemarin pertandingan perdana kita kalah 3-1. Tapi itu masih ada peluang Indonesia untuk lolos ya teman-teman ya, karena masih ada 2 pertandingan berikutnya ya. Di situ Mas Yono Ferdinand mencetak gol ya atas umpan Yakob Sayuri, dan itu menjadi pemain muda pertama yang bisa mencetak gol di Piala Asia 2024 teman-teman ya. Nah, kemudian pertandingan kedua melawan Vietnam. Nah, di sini teman-teman, ini pertarungan hidup mati kita ya. Kemarin melawan Vietnam sama-sama harus memenangkan pertandingan ya. Terbukti di menit ke-42 ya, berkat aksi individu dari Rafael Sturridge, sehingga pemain Vietnam nomor 6 menjatuhkan Rafael Sturridge di pertahanan dari Vietnam itu sendiri, dan hasilnya menjadikan Indonesia mendapatkan titik putih dan dieksekusi dengan baik oleh Asnawi Mangku Alam teman-teman. Di situ kita unggul 1-0 ya. Nah, di babak kedua ya Vietnam sempat menggencarkan serangan ya untuk membalas keadaan dan juga
bisa jadi membalikan keadaan ya. Tetapi pertahanan yang kokoh dan juga semangat yang tinggi timnas Indonesia, penggawa-penggawa timnas Indonesia yang diturunkan pada partai pertandingan melawan Vietnam ini ya, sulit ditembus dan ada momen-momen yang membahayakan gawang Hernando Ari ya, tetapi alhamdulillah itu bisa diatasi dan juga tidak terjadi gol teman-teman, sehingga hingga menit terakhir ya Indonesia tetap unggul 1-0 dan dapat mempertahankan kemenangan tersebut, sehingga kita mendapatkan poin 3 ya dari pertandingan melawan Vietnam ya. Terlepas aksi individu Marcelino ya itu sangat menunjukkan dia bertalenta dan sudah mengambil pengalaman di Eropa ya, sehingga dia meliuk-liuk individual untuk membawa bola sehingga pemain Vietnam menjegal Marcelo Ferdinand dan mendapatkan kartu merah ya. Nah, pertandingan ketiga kita adalah penentuan yang harus dimainkan oleh Indonesia jika ingin lolos ke Piala Asia 2024 16 besar teman-teman. Minimal kita 3 terbaik. Nah, ini syaratnya kita harus seri teman-teman ya. Kita lawan Jepang kemarin di babak pertama ya, kita agak kesulitan untuk menyerang, agak kesulitan untuk mengembangkan permainan karena level Jepang dan juga permainan individu, taktis dan juga skema yang diterapkan oleh Jepang itu sangat bagus teman-teman, dan menunjukkan bahwa Jepang itu juaranya di Asia teman-teman. Jadi kita tidak kaget ya dengan permainan Jepang dan kelas mereka di atas kita teman-teman. Nah, yang menyedihkannya di awal babak pertama ya, Jordi Amat menjatuhkan Ueda teman-teman ya di kotak penalti kita, sehingga Jepang mendapatkan hadiah penalti teman-teman, dan Ueda sendiri yang mengeksekusi penalti dan berhasil unggul 1-0 atas Indonesia teman-teman. Dan nah, babak pertama kita berhasil menahan gempuran dan juga hasil 1-0 teman-teman ya. Tapi kalau misalkan penalti itu tidak terjadi, kemungkinan hasilnya beda teman-teman ya. Nah, di babak kedua Jepang kembali mencetak gol melalui Ueda kembali teman-teman. Ini berkat kurangnya komunikasi dan juga mobilitas yang tinggi dari Jepang, sehingga kita kewalahan dan tidak bisa menghentikan serangan dari Jepang. Akhirnya Ueda berhasil mencetak gol kedua ya teman-teman. Nah, setelah itu beberapa menit kemudian Jepang kembali membobol gawang Indonesia ya. Justin Hubner yang mencetak gol bunuh diri ya, menghalau serangan dari Jepang itu. Akhirnya dia menahan bola untuk tidak sampai ke pemain depan, tapi bola itu malah menusuk dan juga menjadikan Jepang itu unggul. Bola masuk ke gawang Hernando Ari teman-teman. Ini bukan kesalahan dari Justin Hubner karena Justin Hubner berusaha untuk menghalau teman-teman. Nah, beberapa menit berjalan teman-teman, akhirnya pada menit injury time ya, akhirnya dengan lemparan maut Arhan ya, yang kita andalkan ya, Arhan ini lemparan terdalamnya, Indonesia berhasil memperkecil kedudukan menjadi 3-1 berkat Sandy Walsh teman-teman ya. Nah, ini merupakan poin dan juga momentum yang bagus untuk perhitungan sisi gol dengan negara lain yang berebut untuk menjadi posisi 3 terbaik ya, yang diambil hanya 4 ya teman-teman. Oke. Setelah itu pertandingan selesai, Jepang unggul 3-1. Nah, di sini kita harus hitung-hitungan kemarin teman-teman ya. Jika ingin lolos banyak persyaratan dan juga Indonesia harus bergantung kepada negara-negara lain ya, kepada negara-negara yang masih bisa lolos untuk menjadi peringkat ketiga terbaik ya. Dari pertama, Cina akhirnya kalah lawan Qatar dan Tajikistan menang lawan Lebanon, sehingga Cina tersingkir ya. Dan yang kedua, di partai Suriah melawan India, akhirnya Suriah di menit 70 Suriah bisa membobol gawang India dan Suriah menang ya dengan skor 1-0, sehingga Suriah menjadi 3 tim terbaik yang lolos pertama di Piala Asia 2024 ini. Suriah menang, Indonesia
ada agak sedikit ini teman-teman ya, agak sedikit tertekan ya, was-was ya. Nah, kita mengharap pertandingan kedua yaitu Palestina. Palestina pun juga begitu, mengincar kemenangan agar bisa lolos ya. Ternyata Palestina berhasil mengalahkan Hong Kong 3-0 teman-teman ya. Menjadi poin 4 dan Palestina menjadi yang teratas setelah setelah poin atas poin 1 karena sisi golnya menang lawan Suriah teman-teman ya. Palestina di di peringkat 1, Suriah peringkat 2. Nah, ini kita semakin kecil peluangnya teman-teman ya kemarin ya. Dan kita harap-harap cemas dan juga berharap Indonesia mendapatkan keajaiban ya. Karena di partai selanjutnya kita berharap kepada tim Bahrain dan juga Jordania. Tetapi hasilnya membuat kita tuh lebih pesimis lagi karena Bahrain menang dengan skor 1-0 sehingga Indonesia mendapatkan poin 3 dan di posisi keempat terbawah ya. Posisi 4 yang kemungkinan besar posisi ini masih bisa digusur oleh Kyrgyzstan ataupun Oman teman-teman. Nah, setelah Bahrain menang, kita menantikan partai terakhir ya. Partai benar-benar menentukan, partai benar-benar yang menjadi penentu lolos tidaknya Indonesia menjadi 3 terbaik, 4 dari peringkat 3 terbaik untuk lolos ke 16 besar teman-teman. Dan hasilnya ya sungguh menggembirakan, sungguh membanggakan dan ini bikin menjadi sejarah dan membuat netizen Indonesia dan juga kita sebagai pecinta bola timnas sangat terharu ya. Hasil yang kita inginkan ya itu terjadi teman-teman. Kyrgyzstan dan Oman menghasilkan skor 1-1. Penonton Indonesia dan juga pemain Indonesia bersorak-sorak ya menyambut pertandingan tersebut ya, menyambut keajaiban dan mukjizat ya yang diberikan oleh timnas Indonesia sehingga timnas Indonesia berhasil lolos ya ke Piala Asia 2024 untuk pertama kalinya ya teman-teman setelah 16 tahun mengikuti ajang Piala Asia ini teman-teman. Salut buat timnas Indonesia ya. Terima kasih STY, terima kasih Indonesia telah berjuang sehingga kita sebagai timnas Indonesia berhasil lolos ke 16 besar dan lawan kita menunggu yaitu Australia teman-teman ya. Nah, mungkin STY sedikit agak lega ya karena target yang diusung lolos ke fase 16 besar sudah terwujud. Nanti melawan Australia ya ini bonus teman-teman, bonus yang harus kita terima dan juga harus kita jalankan ya karena ini peluang kita menjadi tim underdog, peluang ya ini kita manfaatkan peluang ini ya untuk meraih hasil yang maksimal dan juga bisa lanjut ke fase berikutnya teman-teman agar kita tuh bisa menjadi tim ya ASEAN yang bisa melangkah ke fase yang lebih tinggi teman-teman ya. Oke teman-teman ya, pasti kalian semua senang Indonesia bisa lolos ya. Saya sebagai pecinta sepak bola timnas juga bangga teman-teman ya, happy ya Indonesia bisa lolos ya tanpa kita duga, tanpa kita sadari ya. Yang awalnya kita dan juga media-media pesimis ya meremehkan kita, ternyata kita membuktikan itu bahwa kita bisa lolos ke fase grup berikutnya walaupun ya di 3 pertandingan kita tidak menunjukkan permainan yang terbaik, tetapi itu semua berkat kerja keras dari pemain dan juga kecerdikan dari Sinteyong teman-teman ya. Oke teman-teman ya segitu aja konten dari saya ya. Kita konten dari saya flashback dari pekan pertama sebelum Piala Asia bergulir dan juga pertandingan pertama, kedua dan ketiga sampai kita akhirnya lolos ke Piala Asia 2024 16 besar teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe, di like, di komen channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi terbaru mengenai sepak bola Indonesia dan juga update terbaru tentang sepak bola dunia teman-teman ya. Sekian dulu dengan saya Yudi ya. Sampai jumpa di konten berikutnya. See you next video. Salam olahraga.